Selamat pagi Pak Pras dan teman-teman sekalian. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pariwisata dan perubahan iklim. Perkenalkan, nama saya Erik Pradana, NIM 185214140. Pertama, pariwisata merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Banyak keindahan alam, kultur, dan warisan leluhur asli Indonesia yang perlu kita lestarikan. Pariwisata punya posisi strategis dalam peningkatan devisa negara. Indonesia dengan potensi pariwisata yang kaya seharusnya bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk mensejahterakan rakyat. Adapun dampak kegiatan pariwisata, yaitu dampak positif, kali ini mencakup secara umum, yaitu mulai dari penyedia lapangan kerja, mulai dari munculnya pegawai hotel, penjual cenderamata, dan tour guide. Ada juga meningkatkan investasi dari industri pariwisata tersebut dan dapat meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dan retribusi tiap daerah yang memiliki tempat wisata. Dari dampak positif ada juga dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satunya pekerja lokal seringkali tidak menerima gaji yang besar, yaitu pegawai lokal kalah bersaing dengan pekerja luar atau bahkan pekerja yang memiliki taraf yang lebih tinggi. Wisatawan asing memanfaatkan kelonggaran imigrasi untuk menyelundupkan narkoba. Sudah banyak wisatawan asing yang tertangkap menyelundupkan narkoba masuk ke Indonesia, yaitu salah satunya dimanfaatkan dari wisatawan asing. Yang terakhir ada kerusakan lingkungan, yaitu seperti banyak penggunaan plastik dan wisatawan membuangnya secara sembarangan. Dan ada juga vandalisme, yaitu mencoret-coret di situs-situs bersejarah atau di kawasan wisata lainnya. Dari industri pariwisata ini bisa menjadi penyumbang perubahan iklim bagi Indonesia sendiri, yaitu industri pariwisata dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara. Namun banyaknya wisatawan yang berkunjung juga menyebabkan adanya dampak negatif. Dilansir dari The United Nations World Tourist Organization and International Transport Forum pada tahun 2019 silam, tercatat menyumbangkan emisi karbon sebesar 5% dan transportasi menyumbang gas emisi rumah kaca sebesar 75%. Muncul dampak perubahan iklim di sektor pariwisata, yaitu abrasi. Abrasi yang kita ketahui adalah suatu pengikisan pantai yang diakibatkan oleh gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam di daerah
pantai tersebut. Dan ada juga menimbulkan rusaknya ekosistem akibat jumlah pengunjung yang berlebihan, terlalu banyak memadati tempat wisata, dan dapat juga merusak cagar budaya akibat kelembapan udara yang meningkat drastis sehingga menjadi mudah terjadinya pelapukan. Tak hanya wisata pantai dan sejarah, dampak perubahan iklim terasa hingga wisata pegunungan. Contohnya yaitu mencairnya salju di puncak Jayawijaya yang kita ketahui adalah gunung dengan satu-satunya di Indonesia yang pucuknya diselimuti oleh salju. Kita lihat di gambar bahwa yang sebelah kiri adalah dahulu salju menyelimuti dengan cukup banyak, lalu gambar yang sebelah kanan ini gambaran salju yang menyelimuti puncak Jayawijaya di masa sekarang ini sudah menurun drastis. Adapun hal yang bisa mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, kita ambil contoh untuk penggunaan air secukupnya, yaitu menggunakan air dengan tidak menghambur-hamburkan air, sehingga air bisa kita nikmati dalam jangka waktu yang banyak dan dalam jangka waktu yang panjang, dan meminimalisasi sampah plastik dan kemasan, yaitu mengurangi penggunaan kantong plastik atau botol kemasan satu kali pakai, tidak melakukan kegiatan yang mampu merusak ekosistem. Ini tindakan kita sebagai wisatawan, ya kita menjaga ekosistem yang ada di sekitar tempat wisata tersebut sehingga bisa dinikmati oleh banyak orang tanpa merusak ekosistem yang ada di sekitarnya. Lalu kita dapat mendukung bisnis yang dilakukan masyarakat lokal. Misal masyarakat lokal membuat kerajinan tangan, lalu dijualnya sehingga kita bisa membeli dan membantu masyarakat lokal, dan memperkerjakan dan juga membantu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di sekitar tempat wisata. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.